Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak. Selamat menonton video pembelajaran ini dengan baik. Tolong ditonton dari awal sampai akhir, jangan dilompat-lompat agar pemahamannya sempurna ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan disiapkan buku paketnya dan buku tulisnya serta pensilnya ya. Sudah disiapkan? Kalau sudah, silahkan dibuka bukunya halaman 8. Oke, sudah dibuka semuanya? Oke, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Di halaman 8, di situ ada al-qiraatu yang ini ya, yang Bapak tandai. Oke, al-qiraatu artinya membaca. Oke. Tulis artinya al-qiraatu artinya membaca. Sudah? Oke. Perintahnya di sini, bacalah teks di bawah ini dengan bacaan yang baik dan benar. Oke. Silakan diperhatikan ya. Judulnya Ghurfatul Julus wa Ghurfatul Muzakarah. Ruang tamu dan ruang belajar. Oke, ini yang Bapak tandain ya. Ghurfatul Julus artinya ruang tamu. Ghurfatul Muzakarah artinya ruang belajar. Yang atas ya, mohon diperhatikan. Oke, kita lanjut. Baris pertama ya, yang ini ya. Oke, yang ini yang Bapak tandai. Hadza baiti. Hadza ini, baiti rumahku titik. Fi baiti, fi di baiti rumahku. Ghurfatul julus terdapat ruang tamu. Wa ghurfatul muzakarah dan ruang belajar ya, yang ini ya. Oke, Bapak tandain. Wa ghurfatun naum, ruang tidur atau kamar tidur. Wal matbakh, dan dapur. Wal hammam, beserta kamar mandi. Hammam itu artinya kamar mandi, itu yang Bapak titik bawahin itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ad-duyufu, para tamu. Yang ini yang Bapak kasih titik di bawah. Yadkhuluna, masuk. Ila ghurfatil julus, ke ruang tamu. Oke, yang Bapak tandain pakai titik-titik gitu ya. Oke. Ad-duyufu yadkhuluna ila ghurfatil julus. Para tamu masuk ke ruang tamu. Oke. Fiha, di ruang tamu. Oke, fiha atau fi ghurfatil julusi. Oke, di ruang tamu. Kursiyun, terdapat kursi. Oke. Wa min dodatun, dan terdapat meja tamu. Wa mafroshun, mafroshun artinya taplak meja. Oke. Wa mazhariyatun, dan pot bunga, bunga hiasan ya. Wa bisatun, dan terdapat karpet atau permadani. Wasurotun, dan foto atau gambar. Oke. Bapak ulang sekali lagi ya. Fiha kursiyun, di dalam ruang tamu terdapat kursi ya. Kursi itu kursiyun ya. Oke.
Wa min dodatun terdapat juga meja tamu. Wa mafrosyun terdapat juga taplak meja. Wa mazhariyatun terdapat juga bunga hiasan atau tempat bunga hiasan ya. Wa bisatun terdapat juga karpet. Wa suratun terdapat juga gambar. Oke, ada gambar. Jadi ada apa aja di dalam ruang tamu? Ada kursi, ada meja tamu, ada taplak meja, ada pot bunga kecil, ada apa itu lagi? Karpet, dan ada juga foto keluarga ya. Oke, kita lanjut. Tilka itu, oke, suratu usroti itu foto keluargaku. Usroti artinya keluargaku. Suratu artinya foto ya. Itu foto keluargaku. Hada abi, ini ayahku. Wahadihi ummi, dan ini ibuku. Wadzalika ana, dan ini dan itu aku. Oke. Watilka, yang ini ingat lihat titik Bapak yang Bapak titikin ya. Watilka, dan itu ukhti. Oke. Saudari perempuanku atau kakak perempuanku. Oke. Bijanibi, di sebelah gurfatin naum, di sebelah kamar tidur. Oke, gurfatun naum artinya kamar tidur ya. Gurfatul mudzakarati, terdapat ruang belajar. Oke. Bijanibi gurfatin naum, di sebelah ruang tidur terdapat gurfatul mudzakarah, terdapat ruang belajar. Udzakirud durusa, saya belajar. Oke. Kulla yaumin, setiap hari. Fi gurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Oke. Fiha, di dalam gurfatul mudzakarah itu atau di dalam ruang belajar itu, kutubun, terdapat buku-buku. Wa kurrosatun, dan juga terdapat buku tulis. Wa majallatun, dan terdapat majalah-majalah. Wa qamusun, dan kamus. Oke. Catat artinya ya. Uhibbul mudzakarata, saya senang belajar. Fi, di gurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Oke. Adau, saya menaruh atau meletakkan al-kutuba, buku-buku, wal kurrosati, dan buku tulis, wal majallati, dan majalah-majalah, wal qamusa, dan kamus-kamus, firraffi, di rak ya. Raffi itu artinya rak. Oke. Ada'ul kutuba, saya ulang. Saya menaruh buku-buku pelajaran ya, wal kurrosati, dan buku tulis, wal majallati, dan majalah, wal qamusi, dan wal qamusa, dan kamus, firraffi, di atas rak ya, di dalam rak, begitu ya. Oke, sampai di sini mohon artinya ditulis di bukunya, wajib ditulis. Kalau tidak ditulis nanti tidak diketahui artinya. Tulis satu-satu artinya apa ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan dibuka lagi bukunya. Oke, nah
Di sini terdapat kosakata. Oke, kosakata. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kosakata ya, yang harus dihafalkan. Dihafalkan saja, tidak usah dikirim, tidak usah dijadikan tugas. Ini bukan tugas ya. Ada hammamun, artinya kamar mandi. Dakhala yadkhulu, artinya masuk. Suratun, artinya gambar atau foto. Zakaro yudzakiru, artinya belajar. Raffun, artinya rak buku. Doifun atau jamaknya duyufun ya, yang ini ya, artinya tamu. Kursiyun, artinya kursi. Suratu usroti, artinya foto keluarga ya. Darsun atau durusun, artinya pelajaran. Wado'a yado'u, artinya meletakkan. Oke, silakan. Itu sudah ada artinya, tinggal dihafalkan ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada at-tarokibu. Yang Bapak garis bawahi. At-tarokibu artinya susunan atau gramatikal atau tata bahasa. Ditulis ya. Oke, di sini ada ismul isyarah. Ismul isyarah plus isim. Oke. Ismul isyarah itu artinya kata tunjuk. Perhatikan, saya ulang. Ismul isyaratu artinya kata tunjuk ditambah al-ismu, kata benda. Ya, al-ismu itu artinya kata benda ya. Oke. Nomor 1 kita ke bawah ya. Silakan diperhatikan. Ismul isyaratu, isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Oke. Hada dan hazihi itu artinya ini. Zalika dan tilka artinya itu. Oke. 2. Isim isyarah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2, yaitu untuk mudzakkar, yaitu untuk laki-laki, oke, mudzakkar, atau yang tidak menggunakan tak marbutoh ya, dan untuk muannas. Muannas itu artinya untuk isim yang menunjukkan perempuan ya. Oke. 3. Isim isyarah mudzakkar digunakan untuk menunjuk orang laki-laki atau benda yang tidak diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu dalam kurung itu tak yang bulat ya, tak bulat seperti zalika. Misalkan kalau kita menunjuk zalika al-maktabu, itu meja. Nah, kita pakainya zalika ya. Atau hadhihi qalamun, ini polpen, begitu. Jadi kita pakainya zalika dan hada ya. Oke, kita lanjut. Isim isyarah muannas digunakan yang nomor 4 ya, untuk digunakan untuk menunjuk orang atau dalam kurung perempuan atau benda yang diakhiri tak marbutoh ya, yaitu tak marbutoh itu tak bulat ya, lihat dalam kurung itu ya, yang ini nih tuh, itu namanya tak marbutoh ya. Seperti tilka dan hazihi, artinya tilka itu, hazihi ini. Oke. Hada dan hazihi artinya ini, digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya dekat ya. Kata tunjuk dekat itu hadza ya. Misalkan ini polpen, dekat kan. Hazihi mistaratun, ini penggaris, begitu ya. Nomor 6, zalika dan tilka artinya itu, digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya jauh. Oke,
itu. Dalam bahasa Indonesia juga kita gunakan itu tunjuk jauh ya. Oke, nah lihat perhatikan yang ada di dalam kolom. Silakan diperhatikan yang ini ya, silakan diperhatikan. Di sini ada muannas yang ini dan ada muzakkar. Muzakkar itu untuk yang tidak ada tak marbutoh di akhir kata ya. Contohnya hadza kitabun. Nah, di ba-nya itu tidak ada kata marbutoh, tak marbutoh ya, berarti pakainya hadza. Hadza kitabun, ini buku. Contoh lainnya hadza qalamun, ini polpen. Nah, tidak ada tak marbutoh di akhirnya ya. Di akhirnya itu hadza qalamun diakhiri dengan huruf mim. Jadi pakainya hadza. Perhatikan, setiap yang tidak diakhiri oleh tak marbutoh menggunakan haza kalau tunjuk dekat. Kalau tunjuk jauh menggunakan zalika. Oke, kalau kita tunjuk jauh gimana? Zalika kitabun, itu buku. Zalika qalamun, itu polpen. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau tidak ada tak marbutohnya menggunakan zalika kalau tunjuk jauh. Kalau tunjuk dekat menggunakan haza ya. Oke. Kita lanjut ke yang muannas. Perhatikan yang muannasnya ya. Oke, yang ini. Hadhihi kurrasatun. Ini buku tulis. Kenapa pakai hazihi? Karena dia menggunakan tak marbutoh di akhir kata. Nih, lihat nih tak marbutohnya. Nih, itu yang Bapak kasih tanda itu namanya tak marbutoh. Berarti dia menggunakan hazihi. Ini buku tulis. Oke. Hadhihi madrasatun. Nah, hadhihi juga pakainya kenapa? Karena di akhirnya dia menggunakan tak marbutoh. Ini sekolah. Oke, ingat tak marbutoh yang di akhir itu. Hadhihi pakainya kalau tunjuk dekat. Kalau tunjuk jauh gimana? Pakainya tilka. Tilka kurrasatun. Kenapa pakai tilka? Karena tak marbutoh ada di akhir kata. Nih lihat nih tak marbutohnya ya, tuh yang terakhir itu. Tilka kurrasatun, itu buku tulis. Lanjut, tilka madrasatun, itu sekolah. Madrasatun ada tak marbutoh di akhir tuh, lihat ya. Oke. Setiap yang menggunakan tak marbutoh berarti kalau tunjuk jauh menggunakan tilka. Kalau tunjuk dekat menggunakan hazihi. Paham sampai di sini? Oke, baik. Kalau tidak paham nanti ditanyakan langsung ya. Insya Allah pasti paham. Karena ini pembahasan ini cukup mudah ya. Oke, baik. Silakan pembelajaran sudah disimak videonya dan pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyimak videonya. Ingat semua ditulis apa yang Bapak ungkapkan, yang baca ya, yang terangkan tolong ditulis. Yang tidak ditahu artinya tolong artinya ditulis. Tolong semuanya ditulis artinya, jangan sampai tidak ditulis. Baik anak-anakku sekalian, hari ini tidak ada tugas ya. Cukup kalian hafalkan saja tuh kata-kata yang artinya yang kalian tidak tahu, dihafalkan kata-katanya, artinya ya, dihafalkan artinya juga. Itu harus dihafalkan biar bisa memahami teks bahasa Arab atau bacaan bahasa Arab. Begitu. Ingat sekali lagi tidak ada tugas ya. Baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.